berjumpa dalam PA seksi lansia di gereja kita HKBP Manyar pada hari Selasa 5 Mei 2020. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari Bukuende nomor 6 ayat 1. Dan kami berdoa Tuhan Yesus di dalam ibadah kami pada saat ini, kuatkan mereka semua dimanapun mereka berada yang bersekutu di dalam ibadah ini, dalam firman ini. Tuhan yang memberi hikmat, kemampuan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga yang memberikan kami Roh Kudus-Mu, menguduskan hati dan pikiran kami, agar kami dapat bersekutu dengan firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami lakukan ibadah ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini sesuai dengan Almanak HKBP untuk para lansia diambil dari 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12, demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak. I mahaluaon nani luluan jala pina manat-manat ni akka panuriran. Naong manurirakon asini rohana Tuhamui. Odo di pamanat-manat nasida manang adigan jala manang sadihari tikina. Ituduhon tordini Kristusi na di bagasan nasida nama katidakon hiyan at kahapursuhon na naing songgok tu Kristusi rodi at kahasangapon na di budini di papatar peitu nasida dada di nasida sendiri di hamudo na ni radutan nasidai lausido na pinabuan yang kaparbarita na ulinuain Tuhamu markite-hite tor di parbadia naung sinuruna sian banua gijam masih holdo at kapar di surgo mamereng tubagasanna ima sahatna. Saya ulangi dalam bahasa Indonesia, demikian firman Tuhan. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus
surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Amang inang orang tua kami para lansia yang sudah diberkati Tuhan dengan umur yang panjang, orang tua yang tidak kenal lelah, bahkan di usia lanjut pun kadang tidak sadar sudah hampir sampai di tujuan, namun masih ingin berbuat dan berbuat, bukan untuk dirinya sendiri saja, tetapi jika bisa mewariskan sesuatu yang berguna untuk membahagiakan anak, menantu, cucu. Kadang kita katakan jika bisa sampai 7 keturunan. Walau para lansia sadar bahwa umurnya, sering saya dengar dari para lansia, kalau dulu disebut ngabau tano alai akan aporsia tu Kristus, yang sudah menerima keselamatan dari Kristus, yang percaya kepada Kristus, nunga bau surga. Itu sebutannya. Dan walaupun seperti itu situasinya, tanpa kenal lelah, jerih payahnya, terus berjuang. Untuk apa kita sampai punya moto lansia berguna? Itulah moto yang memotivasi para lansia untuk terus berbuat, oleh karena kasih sayangnya kepada anak-anaknya, oleh karena kasih sayangnya kepada orang-orang yang dikasihinya. Itu sebabnya sering terdengar dari orang tua yang sudah lansia, kalau hanya untuk diri kami, bapak, oma, kadang dikatakan begini, gaji pensiun itu sudah cukup. Atau kadang dikatakan ada deposito yang sudah cukup. Tetapi karena ingin mewariskan sesuatu agar anak-anaknya, kalau bisa, orang tua katakan begini, asa adong sigatan muna molo mati awak. Itu prinsip hidup yang ingin membahagiakan, sekalipun dia tidak bisa menikmati itu lagi, sekalipun para orang tua yang sudah lansia tidak bisa lagi melihat hasil jerih payahnya itu digunakan anak-anaknya baik atau tidak baik. Tetapi dia terus berpikir supaya ada untuk membahagiakan orang-orang yang dikasihinya. Amang inang, kalau kita manusia biasa yang mau berjuang terus demi kebahagiaan anak-anak kita, lebih dari situlah Kristus. Yesus yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kita juga boleh belajar bagaimana sikap para nabi di dalam firman Tuhan yang kita dengar tadi. Mereka yang sudah mengamati, meneliti keselamatan yang kita terima sekarang melalui kematian Yesus Kristus. Mereka menubuatkan bahwa Kristus itu akan menderita, tetapi oleh kasih karunia yang diuntukkan untuk kamu. Bukan untuk para nabi itu lagi. Artinya para nabi itu tidak melihat. Kalau kita baca Yeremia misalnya, ada Yesaya, ada Yehezkiel, dia tidak melihat lagi bagaimana Yesus itu menderita, dan dia tidak melihat lagi bagaimana Yesus itu bangkit. Tetapi mereka terus berjuang, bernubuat, memberitakan dengan kuasa Roh Kudus, menyampaikan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bahwa begitu peduli Allah akan kehidupan manusia di dunia ini. Para nabi bernubuat. Ada yang menggambarkan para nabi itu seperti menyediakan meja, di atasnya tersedia hidangan, tetapi bukan untuk dirinya lagi. Untuk siapa? Dalam firman ini dikatakan tadi, tetapi bukan melayani diri mereka sendiri, bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka bersaksi, mereka bernubuat. Itu untuk kamu, untuk kita di zaman sekarang. Dan itu juga yang dilakukan oleh para pengkhotbah. Aka parbarita nauli marite tordi parbadia, tadi dikatakan, bukan sekedar untuk menasehati. Dan saya paling suka bilang sama lansia, anggusian umur hamudo mencamitai kami, dan patut pahami mencamitai kami. Tetapi oleh karena
Kadang tidak kita sukai firman itu. Karena apa? Seolah-olah menyatakan kesalahan kita, dan memang itulah firman Tuhan yang bermanfaat untuk menegur, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Supaya apa? Supaya kita semua makin dekat dengan kebahagiaan yang sesungguhnya, keselamatan. Kalau di ayat 9 dikatakan, kamu yang telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Siapa kamu yang dimaksud di situ? Kita semua yang sudah percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus itu. Kita sudah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa. Tetapi ketika kita sudah sampai di tujuan keselamatan oleh karena kasih karunia itu, kita diminta agar kita berjuang terus, sama seperti tadi para orang tua kami yang lansia, terus berjuang melakukan sesuatu yang berguna bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang di sekitarnya, walau dia tahu bukan untuk dia saja yang dia kerjakan. Para nabi, para pengkhotbah sudah menubuatkan itu. Dikatakan seperti Musa yang terus menuruti perintah Tuhan untuk memimpin umat Allah keluar dari perbudakan Mesir. Musa yang memohon kepada Allah ketika Allah murka atas bangsa itu, agar bangsa itu dibinasakan. Dan Tuhan berjanji akan memberkati Musa menjadi satu bangsa yang besar. Tapi Musa memohon, ampunilah bangsa itu. Dan jika Tuhan tidak mengampuni bangsa itu, hapuskan saja juga namaku dari kitab kehidupan itu. Itu kata Musa. Padahal kita sama-sama tahu Musa hanya bisa melihat tanah perjanjian itu. Musa tidak sampai di sana. Musa hanya diberitahu seperti apa tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Tapi dia terus berjuang memimpin umat, walau bukan dia yang menikmati tanah perjanjian itu. Itu sebabnya tadi saya katakan para lansia di situ yang berjuang. Dan sampai akhir hidup, kalau masih bisa bahkan memberi berkat yang tidak dipahami. Itulah yang dilakukan oleh para nabi, oleh para pengkhotbah sampai sekarang, memberitakan firman. Maka dalam situasi kita sekarang, Amang Inang, kita terus berjuang. Kita sama-sama berjuang. Jangan sampai terlena oleh karena kesulitan, oleh karena virus yang mengancam. Jangan katakan saya sudah tua, tapi katakanlah aku akan berjuang selama Tuhan mengizinkan. Karena apa? Karena Tuhan sudah melakukan kebaikan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyediakan keselamatan jiwaku. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya, dia mau menderita. Untuk apa dia datang ke dunia? Apakah Yesus butuh orang-orang untuk mendukung supaya dia menjadi penguasa? Sudah pasti tidak. Karena apa? Dia adalah penguasa atas segala sesuatu. Apakah Yesus datang ke dunia supaya dia mau mendapatkan posisi sebagai raja? Tidak juga. Karena apa? Karena dia raja di atas segala raja. Lalu apa yang mencari Yesus datang ke dunia? Ada lagu sekolah minggu yang saya yakin para lansia pun masih hafal. Lagunya kira-kira seperti ini. Apa yang dicari orang? Lalu dijawab, uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Apa yang dicari Yesus? Saya. Apa yang dicari Yesus? Saya. Apa yang dicari Yesus? Pagi, siang, sore, petang? Saya. Orang yang berdosa. Luar biasa. Kita orang berdosa dicari, dikumpulkan, diselamatkan. Bukankah kita tidak layak menghargai kedatangan Yesus yang menyelamatkan itu? Karena itu, tanpa membedakan usia, berjuanglah terus di dalam iman. Sama seperti kita berjuang memperjuangkan kehidupan kita, keselamatan kita, keselamatan anak-anak kita, kebahagiaan saudara-saudara kita. Lebih dari itu, kita harus berjuang di dalam iman.
Sekalipun ada ancaman, ada kesulitan, ada kesusahan, firman ini mau menegaskan kepada kita, sudah waktunya seperti Musa, seperti para nabi, seperti Kristus yang mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan kita orang berdosa, yang mencurahkan darahnya untuk keselamatan jiwa kita. Karena itu amang inang, para lansia yang dikasihi oleh Yesus, tidak hanya sekedar memikirkan kebutuhan sehari-hari lagi. Bahkan sering saya dengar sudah cukup untuk diri sendiri. Tetapi dalam iman tidak pernah kata cukup, setia sampai mati. Apa yang bisa kita lakukan walau di usia yang senja? Menyanyilah, pujilah Tuhan. Karena apa? Dia sudah menyelamatkan kita. Dia sudah membawa kita sampai di tujuan. Jangan pernah mundur dari tujuan itu. Apa itu? Keselamatan jiwa kita di dalam Kristus. Bukan hanya sekedar selamat dari corona, tetapi selamat jiwa kita harus selamat. Bukan hanya selamat dari kemiskinan, bebas dari kemiskinan, dan ini kabar baik, tetapi bebas dari kutukan dosa. Karena itu tugas kita, bernyanyilah, terlebih pada orang tua kami lansia, amang inang aka opung marede mahamu, buka hamu abu kede munai, baik kamu mahape munai lagu-lagu rohani yang menguatkan, berkantatelah sesuai dengan nama minggu kita, bernyanyilah untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan telah menyelamatkan kita, menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Ede hulma, ede naik baru. Itu yang menguatkan, itu yang meneguhkan iman kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami agar kami terus berjuang di dalam hidup kami, tanpa berdalih oleh karena umur, oleh karena tubuh yang semakin lemah, oleh karena situasi virus yang mengancam. Tetapi dari rumah dan di rumah kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kau mengutus hamba-hamba-Mu bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi karena Kau yang mengutus untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan yang Tuhan sudah sediakan melalui Kristus Tuhan kami yang mati disalibkan dan bangkit, agar kami bangkit menjadi ciptaan yang baru, memiliki semangat yang baru. Jamahlah setiap hati orang tua kami, para lansia, dalam pergumulannya yang kami tahu para orang tua kami ini adalah orang tua yang kuat di dalam kehidupan, yang terus berpikir dan berpikir untuk menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya, buat berkat-berkat yang Tuhan berikan. Biarlah mereka boleh terus di dalam iman kepada Tuhan. Jangan biarkan satu orang pun yang lupa memanggil nama-Mu, tetapi biarlah semua menyanyi, memuliakan keselamatan, memuliakan Kristus yang adalah juru selamat yang sudah datang ke dunia dan hadir di dalam rumah kami masing-masing, dalam persekutuan kami, di mana kami mau mendengarkan firman-Mu, di situ Engkau hadir, dan tanpa kami dengar pun Tuhan sudah hadir. Karena itu Tuhan, kuatkan, teguhkan iman para orang tua kami, berkati mereka dalam pergumulannya, walau kadang-kadang kami anak-anaknya tidak bisa membahagiakan mereka sesuai dengan yang mereka pikirkan, yang mereka inginkan, tapi Tuhan dapat membahagiakan para orang tua kami dimanapun mereka berada yang sudah lansia Tuhan, sehingga mereka tetap menyanyi memuji Tuhan di dalam iman kepada Kristus. Tuhan, jika ada yang lemah tubuh di antara para lansia, biarlah Tuhan yang menguatkan. Jika ada yang sakit, Tuhan yang memulihkan. Dan jika ada yang dalam proses pemulihan, sempurnakan kesehatannya. Kami terus berdoa Tuhan, juga buat negara kami yang terus berjuang juga agar bebas dari virus corona yang membuat kami bahkan beribadah bersama di dalam bait-Mu tidak bisa. Tolonglah Tuhan, hentikanlah penyebaran itu, sebab tidak kurang panjang tangan-Mu untuk melindungi kami semua, untuk menghentikan yang mengancam keselamatan manusia. Tetapi jika Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk semakin membentuk kami dekat kepada Tuhan, biarlah kami semua boleh dimenangkan.
Terima kasih Tuhan untuk para lansia yang Tuhan sudah berkati, yang Tuhan bebaskan dari setiap virus sampai saat ini. Kami syukuri semua masih dalam keselamatan yang daripadamu, dan biarlah keselamatan itu terus dalam hidup kami masing-masing. Berkati para pemerintah kami, berkati para medis, berkati para orang tua kami yang ulang tahun dalam minggu ini, agar mereka juga boleh bersukacita di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala kekurangan kami, dan dengarlah doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Mari demahita siang buku ede opak 147 ayat sada laus tapasahat ma peleata. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Mamang Emak Inang. Salam sehat untuk kita semua.